Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel Belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Kemarin saya sudah buat settingan MikroTik RP941 untuk jadi voucheran hotspot ya, tapi videonya panjang karena di sana sini masih banyak penjelasan ya. Kali ini saya bikin videonya dengan cepat, jadi teman-teman yang punya RP941 diikutin saja langkah-langkahnya. Dibuat persis seperti saya. Ini settingan ala saya, ala Dimas Alfaruk. Jadi jangan ditanya ini kok ini kok ini kok ini ya. Saya pastikan ini jalan untuk voucheran gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu download adalah Winbox, terus Micmon server, terus ya, apa ya, halaman login pack lah. Nanti kalau butuh saya sertakan di deskripsi untuk link ketiga makhluk ini. Oke. Kita sudah masuk Winbox, hubungkan MikroTik Ether 1 internet ke sumber internet ya. LAN MikroTiknya yang ada tulisan internet itu ke sumber internet, dan saya colokkan Ether 4 atau LAN 4 di MikroTik ke LAN komputer atau laptop. Oke. Kita masukkan, kita buka Winbox, kita klik MAC address-nya ini, lalu loginnya adalah admin, passwordnya adalah kosong untuk MikroTik baru pertama yang baru disetting ya. Jika pada saat teman-teman membuka MikroTik ini ada pilihan untuk remove configuration, maka teman-teman pilih saja untuk remove configuration. Lalu meskipun sudah di remote, jangan lupa di reset aja dulu MikroTiknya. Caranya masuk ke sistem, reset configuration, lalu centang pada bagian no default configuration dan no backup, lalu klik reset configuration, maka MikroTik akan mati dan nyala kembali. Dan itu sudah tampilannya sudah kosongan seperti ini. Oke, langkah pertama, sekali lagi Ether 1 terhubung ke sumber internet, Ether 4 ini saya hubungkan ke komputer atau LAN komputer atau LAN laptop. Kita beri nama aja Ether 1 dulu, klik dua kali pada Ether 1, beri nama One misalkan. Seperti itu, untuk beri tanda aja. Kalau sudah hafal lama-lama gak usah diberi nama juga bisa. Oke, klik oke. Lalu yang kedua, kita meminta IP dari sumber internet. Caranya yaitu IP DHCP client ya. Klik tanda plus biru di pojok, lalu interface arahkan ke Ether 1 One, lainnya biarkan default, artinya use per DNS dicentang, per NTP dicentang, ada di forward yes gitu ya. Lalu klik oke ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke IP firewall. Nah, di tab NAT kita tambahkan NAT-nya, kita klik plus warna hijau ini, warna biru ya. Wah, buta warna saya. Klik warna biru, lalu general src NAT action masquerade. Itu aja. Lalu klik oke. Lalu selanjutnya kita ke tab ke isi DNS ya. Isi DNS caranya masuk ke IP DNS. Lalu di servernya saya biasanya isi 8 sebentar. Saya biasanya isi 8.8.8.8, lalu klik tanda panah ke bawah, isinya 8.8.4.4, lalu centang allow remote request ya. Posisi seperti ini MikroTik sudah mendapatkan internet dari sumber internet ya. Caranya kita cek di new terminal ya, buka new terminal, lalu ketik ping spasi google.com, lalu enter. Nah, ini sudah mendapatkan reply dari sumber internet. Oke, setelah seperti ini kita bisa tutup new terminal. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan LAN mana saja atau Ether mana saja di MikroTik yang akan dibuat Ether hotspot. Di sini saya tentukan semua Ether saja, Ether 2, 3, 4 ini saya gabung jadi satu bridge agar menjadi Ether hotspot ya. Caranya adalah masuk ke menu bridge ya, lalu tab menu bridge, lalu klik tanda tambah di sini, lalu kita ubah namanya menjadi bridge hotspot atau hotspot gitu aja lah, hotspot. Biasanya teman-teman yang ditakutkan itu adalah looping ya, dan salah satu artikel yang saya lihat kalau membuat bridge itu rawan ada looping, jadi kita setting untuk loopingnya di bagian STP ini. Untuk protokol mode kita pilih non, lalu klik OK. Lalu kita ke tab port ya, kita masukkan Ether mana saja yang akan dimasukkan ke kelompok bridge ya. Kita klik plus di pojok warna biru seperti biasa, interface kita pilih Ether 2,
lalu kita klik apply, bridge-nya hotspot ya, bridge-nya hotspot, interface Ether 2, bridge hotspot, lalu kita klik apply, lalu kita copy, satunya ini interface Ether 3, lalu kita apply lagi, lalu kita copy, ini satunya interface Ether 4, lalu kita apply dan oke. Oke semua ditutup, maka kita punya 3 Ether yang dimasukkan ke bridge ya. Lalu selanjutnya kita memberikan IP untuk MikroTik. Nah, IP untuk MikroTik sekaligus nanti IP network, IP untuk klien lah. Caranya masuk ke IP addresses ya, addresses. Di address list klik tanda plus biru seperti biasa, lalu kita tentukan IP-nya, misalkan 192 atau kemarin videonya saya pakai 192, ubah sekarang 110.10.10.10.1/24. Nah, lalu interface kita arahkan ke hotspot, lalu klik apply, maka network akan terisi secara otomatis, lalu klik OK. Ya, di sini adalah IP untuk WAN sumber internet, yang ini adalah IP untuk hotspot. Ya, selanjutnya kita setting hotspotnya, hotspot servernya. Ya, caranya sangat mudah teman-teman. Caranya masuk ke IP, terus hotspot, lalu di bagian tab server di sini ya, tab server, klik tombol hotspot setup ya, hotspot interface. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti hotspot interface kita arahkan ke hotspot, ke bridge hotspot ya, lalu kita klik next, lalu kita next aja terus, select certificate non, SMTP server non. Nah, ini DNS sudah ada terisi, DNS 6, ini alamat hotspot kita, RDA net misalkan, lalu kita klik next. Lalu ini kita buat untuk user login pertama kali, maksudnya ini login vouchernya kita buat untuk admin atau terserah, misalkan kita beri nama Dimas, passwordnya adalah 1234 untuk login voucheran pertama kali. Lalu kita klik next, maksudnya bukan voucheran pertama kali, yaitu daftar user hotspot ya. Jadi kita buat dulu yang pertama untuk admin ya. Sebelum kita melihat daftar user yang dibuat tadi, masih di tab server, di sini ada hotspot 1. Biasanya kalau saya ubah settingannya seperti ini ya. Lalu di klik 2 kali aja di bagian hotspot 1 ini, atau apapun nama yang muncul di MikroTik teman-teman. Lalu akan tampilan seperti ini. Address pool biasanya saya non, terus idle timeout saya isi 5 menit, keep alive timeout saya isi 10 menit. Seperti itu isinya, seperti ini. Jadi formatnya adalah 00.2. Jadi format pertama ini adalah jam, ini menit, ini detik. Jadi kalau 00.2, 05.200 ini berarti 5 menit, ini 10 menit. Lalu klik OK. Lalu kita ke server profile. Nah, klik server profile yang ada nama DNS-nya. Yang atas ini default soalnya. Klik 2 kali. Saya biasanya centang ini saja. Jadi cap, pub, dan makcoki. Lalu klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita mengubah kita setting jam otomatis. Maksudnya kalau MikroTik itu mati, pada saat menyala dia jamnya akan otomatis terupdate ya. Sebenarnya di sini sudah ada settingannya tadi di DHCP client, jadi minta ke sumber internet untuk jamnya. Tapi alangkah baiknya di MikroTik kalau di setting juga gitu ya. Caranya masuk ke sistem, clock dulu. Kalau saya sih settingannya seperti ini. Jadi time zone auto detect saya matikan, lalu time zone name-nya kita pilih sesuai dengan area kita. Karena saya di waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih Jakarta, Asia Jakarta. Di sini banyak pilihan, ada Asia Makassar untuk Indonesia Tengah, terus Asia Jayapura untuk Indonesia Timur ya. Nah, kalau saya settingannya time zone auto detect-nya saya buang centangnya. Lalu klik OK. Lalu kita masuk ke sistem SNTP client. Ini masih tentang update jam otomatis ya. Enable kita centang, lalu NTP server saya isi 202.65.114.202 ya. 202.65.114.202. Lalu secondary-nya 212 Wiro Sableng .26.18.41. Server DNS name Asia, sebentar, pool Asia pool NTP org ya,
seperti itu. Lalu kita klik apply, maka di bagian broadcast yang tadi sudah menjadi unicast. Lalu klik OK. Selanjutnya kita yang tidak kalah penting adalah mengubah login ke Mikrotik. Caranya untuk mengubah login itu, ya untuk login ini kan tadi loginnya masih admin gitu ya. Jadi kita klik sistem, lalu user, lalu admin ini boleh diubah, atau ini kan admin belum ada password ya, belum ada password. Ini bisa diberi password, caranya klik 2 kali, lalu di bagian password kita isi misalkan 11223344 gitu ya. Bawahnya juga sama tuh 223344, lalu klik OK. Selanjutnya beri identity ya, biar agak kelihatan pinter lah, biar gak identitasnya Mikrotik gitu aja. Jadi sistem identity, jadi beri nama RDA net begitu. Kalau saya biasanya ada tambahan di service ya, jadi IP services. API ini ya tetap default biasanya kalau saya, cuma saya matikan yang bawahnya yang tidak terpakai. Ini www ini saya nggak pakai, port telnet tank gini aja sih sebenarnya. Ini atau pilih satu-satu lalu diklik tanda merah gitu ya, artinya yang warnanya abu-abu gelap abu-abu gelap, yang gak hitam lah, ini artinya sudah di disable ya, disable gitu ya. Jadi port telnet SSH nya saya disable, saya matikan untuk lebih keamanan, menjaga keamanan Mikrotik gitu aja. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai teman-teman. Yang perlu diingat adalah login ke Mikrotik tadi. Caranya masuk ke sistem admin user ya. Di sini ada admin, passwordnya sudah kita ubah tadi 11223344. Lalu IP Mikrotiknya, IP address, IP yang ke hotspot. Di sini sebenarnya sudah selesai untuk setting Mikrotik voucheran. Selanjutnya kita buat user profile dan lain sebagainya, itu bisa dengan bantuan Mikmon. Tapi karena ini videonya sudah panjang ya, biar nggak jenuh teman-teman, saya akhiri aja. Ini kan setting Mikrotik, bukan jadi voucher, bukan sampai cetak voucher. Jadi untuk menghubungkan Mikrotik ke Mikmon kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Dimas Faruk, dan saya pastikan settingan yang tadi itu sudah berjalan voucheran. Ether 1 sumber internet, Ether 2, 3, dan 4 adalah Ether untuk ke access point. Jadi tinggal setting access pointnya jadi access point, colok Ether berapapun. Maksudnya Ether berapun itu Ether 2, Ether 3, Ether 4. Karena kita sudah gabung di satu bridge hotspot tadi. Ya, maka sudah jalan hotspotnya. Ya, tentang halaman login ada di menu file. Jadi teman-teman bisa cari halaman login, bisa belajar edit-edit. Nah, kenapa tidak saya tampilkan di video ini? Kalau saya tampilkan di video ini, termasuk edit login pack, termasuk menghubungkan ke Mikmon, maka akan lama 1 jam lebih, dan saya yakin. Dan ini adalah video belajar setting Mikrotik, bukan video tentang pidato atau ceramah agama. Jadi durasinya jangan lama-lama, gitu aja biar gak bingung. Terima kasih, saya Dimas Faruk, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.